Shalom jemaat Gesba yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita berada di awal tahun lagi. Selamat tahun baru. Mari kita sambut tahun ini dengan penuh semangat dan sukacita yang besar. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar menyertai kita semua. Amin. Ada bagiku
Allah yang maha baik, Allah yang selalu ada dalam hidup kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang memegang tangan kami. Tangan yang perkasa itu akan menuntun kami dalam setiap rencananya, sehingga kami berjalan dalam rencana dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mazmur 65. Nyanyian syukur dalam berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dalam segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya berkelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan domba kambing. Lembah-lembah berselimutkan gandum semuanya. Bersorak-sorailah dan bernyanyi-nyanyi. Haleluya. Biarlah Mazmur 65 itu menjadi deklarasi kita bahwa tahun ini akan menjadi tahun berkat bagi kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus
Terpujilah Tuhan kita Allah yang besar. Sebab segala keperkasaannya akan dikokohkan dalam hidup kita. Segala yang di bumi ini tidak akan tergoncangkan jika Tuhan tidak mengizinkannya. Mari kita naikkan pujian Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan kembali, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Biarlah setiap kita yang bernapas memuji dan meninggikan namanya. Selalu bersyukur sebab cinta Tuhan besar kepada kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita datang dengan pujian ini berkat kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup oleh karena kemurahan, oleh karena kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari kita merenungkan dengan pujian ini. Biarlah setiap kita berjalan dalam rencana Tuhan. Biarlah setiap kita bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Karena itu Bapa, sertai kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan di hari-hari kami di tahun-tahun ini Tuhan. Biar kami terus ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Biar kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah tangan kami terus Engkau pegang Tuhan. Tuntunlah kami pada jalan-jalan-Mu yang terang, pada jalan-jalan-Mu yang penuh dengan keajaiban, pada jalan-jalan-Mu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kami terus terbuka akan pimpinan-Mu, akan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan.
tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari katakan kepada Tuhan, mohon padanya, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, Sebab ku tak dapat jalan sendiri. sebab ku tak dapat jalan sendiri, Sebab ku tak dapat jalan. sebab ku tak dapat jalan Kami akan minta dan persilahkan Ibu Pendeta Tri Aji untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih buat tim pemuji yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dalam minggu yang pertama di tahun 2023 ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2023. Mari bersama-sama kita masuki tahun ini dan jadikan tahun ini menjadi tahun keberkatan kita di tengah kesulitan, ya, tahun kelimpahan kita di tengah apa yang kata orang resesi, tahun yang penuh dengan kegelapan. Kita percaya bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memasuki tahun ini dengan penuh berkat, kelimpahan berkat. Amin, saudara-saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama tahu bahwa visi gereja kita adalah diberkati, bertumbuh, dan berdampak. Saudara, kita bukan hanya mau diberkati oleh Tuhan, tapi lebih daripada itu kita mau berkat yang melimpah. Untuk apa saudara-saudara? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa minggu, bulan-bulan ini kita akan menggumuli tentang kehidupan yang berkelimpahan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, hal yang pertama yang ingin saudara tahu adalah bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan berkat, diberikan kasih karunia oleh Tuhan yang begitu besar. Namun pun demikian, saudara-saudara, kita juga tahu bersama bahwa iblis tidak pernah tinggal diam, ingin mengambil, ingin mencuri dan merampok semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk itu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kelimpahan berkat itu, saya ingin mengingatkan sebelumnya jauh-jauh hari kepada kita, kepada saya semua, tentang bagaimana iblis mau mencuri dan mengambil berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Tapi ingat, pencuri datang untuk mencuri, merampok, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak tertarik dengan harta kita. Iblis tidak tertarik dengan kekayaan kita secara materi, saudara-saudara. Tetapi yang iblis inginkan adalah kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Dia ingin mencuri harta rohani, kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada akhirnya, langkah demi langkah setelah dia mencuri, dia akan membunuh dan membinasakan kehidupan kerohanian kita. Mari kita perlu, saudara, tahu apa yang iblis sedang mau curi di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah terjadi di begitu banyak anak-anak Tuhan. Ya. Salah satunya adalah iblis mencuri tujuan hidup orang-orang percaya. Iblis mencuri tujuan hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala cara dia ingin merusak tujuan hidup kita. Buat sebagian orang mungkin tahu persis tujuan hidupnya. Buat sebagian orang dia tidak tahu tujuan hidupnya, berjalan tanpa tujuan. Sebenarnya saudara-saudara, mereka bukan benar-benar tidak tahu, tetapi mereka kehilangan tujuan hidup. Mereka tidak punya tujuan hidup, saudara-saudara. Siapa yang bertanggung jawab itu? Iblis mengambil, mencuri tujuan hidup sebagian banyak orang. Saudara-saudara, termasuk orang-orang percaya. Mungkin saudara termasuk di dalamnya hari ini hidup tanpa tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa tujuan hidup itu begitu penting dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan mengarahkan kita untuk kita berjalan di dalam trek yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak mau ambil harta duniawi kita. Ya. Dia tahu bahwa tujuan hidup itu adalah harta rohani kita. Artinya itulah saudara-saudara yang akan membawa kita kepada maksud rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi penting saudara-saudara untuk kita memiliki tujuan hidup itu. Kalau kita merasa kita sudah mulai kehilangan, kita harus berusaha sedapat mungkin minta pertolongan Tuhan supaya kita menemukan kembali tujuan hidup kita yang sudah dicuri, yang sudah dirampok oleh iblis itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius pernah dinasehatkan oleh Paulus dengan suratnya mengatakan bahwa karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, pada saat Paulus memperingatkan ini kepada Timotius, Timotius sedang berada di dalam bahaya yang besar, yaitu panggilannya, tujuannya, saudara-saudara, mulai pudar atau dicuri, saudara-saudara, kehilangan. Itu sebabnya Paulus memperingatkan, ya, kata peringatan itu harus digarisbawahi kepada Paulus, ya, saudara-saudara. Kuperingatkan untuk mengobarkan kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Mungkin kala itu Timotius sedang merasa ragu-ragu di dalam melangkah. Mungkin saat itu Timotius sedang mengalami intimidasi. Rohnya mengalami ketakutan untuk bertindak, untuk menggenapi panggilan Allah.
rencana Allah di dalam kehidupannya. Saat itu mungkin Timotius sedang berada di dalam satu tekanan yang besar, sehingga api yang ada padanya itu tidak lagi berkobar. Itu sebabnya Paulus memperingatkan untuk engkau kobarkan karunia Allah yang ada padamu atas penumpangan rasul-rasul. Saudara, betapa pentingnya tujuan hidup. Jangan sampai seorang di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, dalam panggilan, tujuan saudara-saudara, di mana Allah memiliki rencana di dalam hidupnya, dan mulai kehilangan arah. Atau iblis mencuri itu, iblis mengambil itu daripada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 2 pernah diperingatkan. Dikatakan di sana, tetapi aku menolak kamu karena kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang mula-mula itu juga merupakan bagian yang menarik untuk iblis ambil daripada kita. Selain daripada tujuan hidup kita, iblis juga mau ambil, dia curi saudara-saudara, kasih yang mula-mula yang ada pada kita. Berhati-hatilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perintah yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapat perintah untuk mengasihi Tuhan, itu bukan datang daripada kekuatan kita sendiri, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah yang adalah kasih, hati kita diliputi, dipenuhi dengan kasih. Pada saat saudara mengalami perjumpaan pertama, kasih yang mula-mula yang berkobar dalam kehidupan saudara, itu yang perlu kita harus jaga. Jangan sampai itu menjadi tergerus, menjadi hilang, menjadi pudar, atau bahkan membiarkan tanpa kita sadari iblis mencuri itu daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemana perginya, kemana hilangnya cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Mungkin kita tidak tahu, sebagian orang tidak sadar itu. Saya mau beritahu kepada saudara, iblis, si pencuri itu, si perusak itu, dia sudah mengambil daripada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Tetapi ada yang mengambil dari kita, ada yang mencuri itu daripada kita. Sadarilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada sebagian orang yang berkata bahwa, katakanlah kalau sepasang suami, wanita dan pria atau suami istri, saudara-saudara, pada saat cinta yang mula-mula, setiap hari dia katakan I love you, you love me, dan lain sebagainya, kata-kata manis indah sebagai bentuk ungkapan rasa cinta, rasa kasih kepada pasangan. Namun berjalan seiring berjalannya waktu, usia pernikahan, saudara-saudara, ya biasanya wanita bilang, kok kamu gak pernah bilang lagi I love you atau aku cinta kamu, dan kata-kata manis yang dulu pernah kamu ucapkan. Banyak suami bilang, alah, kita bukan remaja lagi, kita bukan pengantin baru lagi. Ya, kita sudah memasuki usia pernikahan yang matang. Ya, nggak usah lebay. Mungkin bilangnya seperti itu ya, saudara-saudara. Ya, tidak ada lagi kata-kata sayang, tidak ada kata lagi honey, I love you, ciuman, ataupun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagian orang menganggap kami sudah dewasa dalam usia pernikahan kami sudah cukup matang dan itu gak perlu lagi. Yang penting adalah bukti daripada kasih itu. Well, oke, saudara-saudara. Ya. Banyak juga orang Kristen yang seperti itu berpikir, ya.
merasa sudah terlalu dewasa secara rohani, saudara-saudara. Jadi nggak perlu melo-melo lagi. Nggak perlu lagi saudara-saudara harus menangis di hadirat Tuhan, harus hancur hati, merasakan betul kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin saudara mengatakan bahwa saya pernah mengalami itu, saya pernah dijamah Tuhan, saya pernah dilawat Tuhan, ya. Saya pernah berapi-api di dalam melayani Tuhan, tapi itu dulu. It's okay, yang penting saya sudah mengalami. Saudara-saudara, sebenarnya itulah saat kondisi di mana kita sedang kehilangan kasih yang mula-mula. Iblis sudah mencuri itu dari kita dan kita perlu mengambilnya itu. Gak mungkin, mustahil. Mungkin saudara berpikir kepada pasangan saudara mengatakan, udahlah ya, jalani aja seperti sekarang ini. Ya, gak ada lagi cinta seperti zaman dahulu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang tidak mungkin, semua mungkin bagi Tuhan. Kita bisa mengambil kembali, kita bisa merasakan kembali cinta, kasih yang mula-mula yang kita pernah alami, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kira-kira yang iblis sudah ambil dari kita selain tujuan hidup kita, selain daripada kasih yang mula-mula dalam kehidupan orang-orang percaya, iblis juga mengambil, saudara-saudara, mencuri iman kita kepada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen hari ini yang notabene adalah orang Kristen, pelayan Tuhan, tetapi saudara-saudara sudah kehilangan hal yang paling mendasar, yaitu iman, percaya kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan mengatakan, sebab tidak mungkin kamu berkenan kepada Allah tanpa iman. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya beriman, saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apakah dengan iman saudara sudah cukup berkenan kepada Allah? Saudara mendapat perkenanan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lah kalau saudara mengatakan saudara beriman, tetapi Allah tidak berkenan atas kehidupan saudara, ya, harus dipertanyakan model iman yang seperti apa, saudara-saudara. Ada orang yang bekerja dan dia tidak mendapat upah, saudara-saudara. Karena apa? Pekerjaannya tidak memenuhi standar untuk mendapat upah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ada orang banyak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak mendapatkan Tuhan. Ya, harus dipertanyakan bagaimana cara dia mencari. Cara dia mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa iman yang sesungguhnya, iman yang sejati kepada Allah, ya. Firman Tuhan katakan, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh orang yang mencari Dia. Saudara-saudara, iman itulah yang iblis sangat tertarik, dan itulah yang iblis cari dalam kehidupan orang-orang yang beriman pada hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa ciri-ciri daripada orang Kristen, orang-orang percaya yang kehilangan iman kepada Tuhan? Dan pada hari-hari yang jahat ini kita banyak temui, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 1-4 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah.
Mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara, itu adalah ciri-ciri orang yang dikatakan beriman, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak hidup dipimpin oleh imannya kepada Tuhan, tidak hidup di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Orang berpaling daripada Tuhan. Orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada saat yang sama dia bilang dia percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya seperti ini, saudara-saudara. Sombong, serakah, tidak peduli, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, dan lain sebagainya. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan tinggal diam. Saudara-saudara, Tuhan mau kita mengalami pemulihan. Pemulihan itu adalah artinya bahwa kita mendapatkan kembali apa yang iblis sudah curi dari kita. Apa yang iblis sudah ambil daripada kita. Saudara-saudara, tidak peduli berapa besar kehilangan kita, berapa dalam kita jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang memberi kita hidup, memberi kita pengharapan. Tidak peduli saudara-saudara seberapa jauh kita menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri daripada kita. Meskipun saudara-saudara, kadang oleh karena kesalahan kita mengalami kejatuhan, ya kehancuran di dalam hidup. Ya kita merasa kosong karena iblis sudah mengambil sesuatu yang baik dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan ingin menjadi bagian dalam proses mengambil apa yang Tuhan sudah curi dari hidup kita. Apa yang iblis sudah ambil dari hidup kita. Bagian terakhir, saya mau bagikan tentang kisah daripada Raja Daud, saudara-saudara. Ya, ketika Ziklag adalah daerah dari kerajaan Yehuda, di bumi hanguskan, dihancurkan oleh orang-orang Amalek. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 kalau saudara membaca. Perhatikan kisah ini baik-baik, saudara-saudara. Semua harta, semua perempuan, anak-anak dijarah. Kota Ziklag dibakar, di bumi hanguskan. Saudaraku, ketika Daud bersama dengan pasukan perangnya datang ke daerah ini dan melihat kota ini hancur, bumi hangus, tidak berpenghuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud duduk menangis, dia meraung-raung, dia meratap, hatinya hancur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dia melihat kehancuran, kehilangan anak-anak, generasi akan datang, kehilangan perempuan-perempuan, istri-istri mereka dijarah oleh orang-orang Amalek. Seperti seolah tidak ada harapan. Disitulah saudara-saudara Daud tidak tinggal diam. Pada saat ketika dia merasa hancur, dia menangis, meratap. Dia mengambil baju efod. Saudara, itu adalah jubah keimaman. Ya, saudara-saudara, artinya Daud tidak memposisikan diri sebagai orang-orang yang kalah, ya, yang jatuh, yang dipermalukan. Tetapi baju efod itu melambangkan jubah imam, jubah perkenanan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, dengan baju efod itu Daud berseru kepada Tuhan. Dia berdoa dan minta petunjuk. Apa yang dikatakan Daud? Tuhan, apakah aku harus berdiam diri? Atau aku harus mengejar mereka? Apa jawaban Tuhan adalah, kejar mereka. Saudara-saudara, Daud bangkit, dia mengerahkan pasukannya 600.000 orang untuk mengejar orang-orang Amalek ini, saudara-saudara.
Nah, di dalam pengejarannya orang-orang Amalek hanya sepertiga, berarti 200 orang saja yang masih menyertai Daud, karena yang 400 itu sudah mulai kelelahan, tidak berdaya, dan akhirnya mereka ditinggalkan. Dalam perjalanan pengejaran bersama 200 tentara ini, Daud, saudara-saudara, bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini adalah bagian dari orang-orang Amalek yang ditinggal karena dia sakit, saudara-saudara. Dia tidak berdaya untuk dia pergi bersama-sama dengan orang Amalek. Dia memberikan petunjuk, arahan kepada Daud, ya, di mana orang Amalek itu berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan catatan, dengan syarat, ya mohon jangan bunuh saya akan tunjukkan di mana orang-orang Amalek itu berada. Daud, saudara-saudara, menggunakan kesempatan ini untuk anak muda ini memimpin perjalanan untuk bertemu dengan orang-orang Amalek. Saudara lihat di situ adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan membawa Daud untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, yang diambil oleh orang-orang Amalek itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, di dalam kisah ini, ketika 200 tentara orang dipimpin oleh satu anak muda ini, saudara-saudara, akhirnya berhasil menemukan orang-orang Amalek, gerombolan orang-orang Amalek ini. Daud berhasil mengalahkan orang-orang Amalek ini, mengambil apa yang menjadi milik, yaitu perempuan-perempuan, istri-istri daripada tentara-tentara, kemudian saudara, anak-anak, ya, barang-barang, harta benda yang sudah diambil, bahkan ditambah dengan barang-barang jarahan daripada orang-orang Amalek. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan ini kepada saudara. Sudah saatnya, sudah waktunya kita mengatakan cukup. Cukup iblis, engkau mengambil, engkau mencuri, engkau merusak hidup saya. Engkau mengambil tujuan hidup saya, engkau mengambil pengharapan saya, iman saya, engkau mengambil kasih saya yang mula-mula itu. Cukup. Dalam nama Yesus, saya tidak akan lagi mau berkompromi. Saya akan mengambil, saya akan rebut apa yang kau curi, yang iblis curi daripada saya. Saudara-saudara, Daud bangun, Daud bangkit. Dia tidak mau berhenti duduk, menangis, meratapi dan mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak mau kecewa dengan keadaannya, tetapi dia bangkit untuk merebut kembali apa yang sudah hilang dan dicuri oleh orang-orang Amalek. Demikian hidup kita, saudara-saudara. Katakan stop untuk kita berada di dalam keadaan di mana kita tidak lagi punya kekuatan, karena kita sudah kehilangan apa yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk menatap masa depan ini. Iblis mengatakan, ya, kepada kita, engkau tidak akan pernah menang. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, dan ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi kuasa kejahatan, kuasa kegelapan, bala tentara di udara. Yang kuat, yang perkasa, dialah yang mencuri bagian-bagian penting di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, taatlah, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Apa senjata kita, saudara-saudara, untuk melawan iblis? Karena peperangan kita adalah peperangan di alam roh, ya. Maka saudara-saudara, senjata kita, firman Tuhan katakan dalam Efesus 6, gunakan perlengkapan senjata Allah, ya. Roh Kudus, kuasa yang menolong kita, yang menyertai kita. Jadi kalau tadi di awal dikatakan bahwa iblis datang mencuri, tetapi Yesus datang memberikan kita hidup. Amin.
Yesus datang memberi hidup kepada kita. Yesus datang memberi pengharapan kepada kita. Yesus datang memberikan kelimpahan kepada kita. Seperti Daud, saudara-saudara, dia memperoleh apa yang dia miliki, apa yang dia punya, ditambah dengan barang-barang jarahan. Ya, ada tambahan, saudara-saudara. Barang jarahan itu adalah sesuatu yang biasa untuk orang yang memenangkan satu peperangan. Ya, saudara-saudara, itu upah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kita mau. Ya, kita akan masuki tahun baru ini dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Rebut kembali apa yang sudah diambil, yang sudah dicuri, yang sudah dihancurkan, yang dirusak oleh iblis. Bersama dengan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita, rumah tangga kita, Tuhan akan memulihkan usaha-usaha pekerjaan kita, Tuhan akan memulihkan kesehatan kita. Apa yang pernah iblis ambil daripada kita, kita mau ambil kembali bersama-sama dengan Tuhan dan terima tambahannya, terima bonusnya, terima kelimpahannya, saudara-saudara yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersiaplah untuk menerima hidup baru, hidup yang berkelimpahan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya di tahun ini kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus.
tak bisa menjauh Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita melewati di tahun yang baru ini menjadi pribadi yang tetap semangat melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan keluarga atas pelayanan selama setahun ini untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati. Untuk persembahan Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu boleh mentransfer di rekening yang sudah disediakan. Juga Bapak Ibu jangan lupa untuk ibadah minggu depan, kita ibadah seperti biasa onsite. Dan kami harapkan dan kami mengundang sekalian Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami minggu depan. Dan kita mau tutup ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami dan Tuhan Yesus sudah memberikan waktu yang terbaik kalau kami boleh bersama-sama memuji-Mu, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan akan menguatkan kami Allah untuk melewati hari-hari kami ke depan nanti Tuhan. Dan selama setahun yang ke depan kami percaya perlindungan-Mu, pertolongan Tuhan akan terus Tuhan boleh kami terima Yesus. Tuhan Yesus juga akan memberkati setiap kami Tuhan, sedang jemaat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, kiranya Tuhan menjadikan semuanya itu berhasil Tuhan dan berkelimpahan. Tuhan Yesus juga akan memberkati Tuhan anak-anak kami yang bersekolah, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi Tuhan di sekolah masing-masing. Dan mereka boleh tetap semangat Allah untuk menyambut tahun ajaran baru. Terima kasih Tuhan, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami, Allah yang selalu berjalan dengan kami, dan Allah yang selalu menolong dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan dan kami akan siap Tuhan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sepanjang tahun 2023 ini dengan berkat demi berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Amin. Amin.